Setelah aku ditalak suami demi wanita pelakor. 3 tahun lamanya aku jumpa mereka di mall. Aku dihina habis-habisan sampai aku diludahi istri mantan suamiku. Aku tak terima akan aku buat mereka malu dan hancur. Mereka tak tahu aku sekarang wanita tajir donatur utama di mall mewah ini. Ku buat mereka berlutut. Widya selalu merasa beruntung memiliki Aldi sebagai suami. Awal pernikahan mereka sangat indah, dipenuhi dengan tawa dan kebahagiaan yang tampaknya tak ada habisnya. Mereka saling mendukung dalam setiap langkah hidup, berjanji untuk selalu ada satu sama lain, apapun yang terjadi. Widya mengenang masa-masa itu dengan penuh kebahagiaan, mengenang saat pertama kali bertemu Aldi. Aldi, dengan segala pesonanya yang menawan, selalu tahu bagaimana membuat Widya merasa istimewa. Mereka memiliki hubungan yang kuat, penuh kepercayaan dan rasa cinta yang mendalam. Namun, seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang mulai terasa aneh. Aldi, yang dulu begitu peduli dan penuh perhatian, mulai berubah. Awalnya Widya tidak begitu mempedulikan perubahan kecil itu. Aldi mulai lebih sering membawa pekerjaan ke rumah, seringkali pulang larut malam dengan alasan ada proyek penting yang harus diselesaikan. Widya yang sangat memahami kondisi suaminya itu tidak merasa ada yang salah. Ia tahu betul betapa pentingnya karir bagi Aldi, dan ia selalu berusaha menjadi istri yang mendukung, siap membantu kapanpun dibutuhkan. Tetapi, semakin lama, kehadiran Aldi di rumah terasa semakin jarang. Tidak hanya waktu yang semakin terbatas, tetapi juga perhatian yang dulu selalu mengalir deras kini mulai menipis. Widya sering terjaga malam, menunggu suaminya pulang. Namun, semakin sering ia harus menghadapi ketidakhadiran Aldi di sampingnya. Ia mulai merasa sendirian, meskipun Aldi selalu ada di rumah secara fisik. Mereka jarang berbicara panjang lebar, dan jika mereka berbicara pun, topiknya hanya seputar pekerjaan dan rutinitas harian yang semakin membosankan. Hari-hari Widya semakin terasa hampa. Ia merasa terperangkap dalam pernikahan yang tampak sempurna dari luar, namun kosong di dalamnya. Ia mencoba untuk tetap menjaga rumah tangga mereka, tetap mencintai Aldi dengan tulus, berharap segalanya akan kembali seperti semula. Namun, semakin lama, ia semakin merasa seperti seorang istri yang terabaikan. Pada suatu malam, Widya merasa ada yang ganjil. Aldi tiba-tiba mengajaknya makan malam, sebuah kejutan yang langka. Mereka duduk di restoran favorit mereka, tempat pertama kali mereka berkencan setelah pernikahan mereka. Namun, sesuatu terasa berbeda malam itu. Aldi terlihat gelisah, sering melirik ponselnya dan tidak sepenuhnya fokus pada percakapan mereka. Widya mulai merasa tidak nyaman, tetapi ia berusaha untuk mengabaikan perasaan itu dan menikmati waktu bersama suaminya. Namun, ketika Aldi meninggalkan meja untuk pergi ke toilet, Widya memutuskan untuk melihat ponsel suaminya yang tertinggal di atas meja. Dengan hati yang berat, ia membuka pesan-pesan yang ada di sana. Dan disitulah semuanya terungkap. Sebuah percakapan yang jelas-jelas menunjukkan bahwa Aldi menjalin hubungan dengan seorang wanita lain. Wanita itu mengirimkan pesan-pesan manis yang penuh rayuan, memanggil Aldi dengan sebutan-sebutan yang dulu hanya Widya yang memanggilnya. Widya merasa seluruh tubuhnya lemas. Jantungnya berdebar kencang, hampir tak percaya dengan apa yang baru saja dibacanya. Pesan-pesan itu membuatnya merasa dihianati. Aldi yang dulu ia percayai, yang dulu ia anggap sebagai segala-galanya, ternyata menyimpan rahasia yang begitu menyakitkan. Widya menahan air mata yang hampir tumpah, berusaha untuk tetap tenang. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan ini dengan kepala dingin. Ketika Aldi kembali, Widya tidak bisa menahan diri lagi. Ia menatap Aldi dengan tatapan penuh tanya. Aldi, yang tampaknya sudah tahu apa yang akan terjadi, hanya bisa menunduk. Dengan suara yang bergetar, Aldi mengakui semuanya.
Ia mengaku bahwa ia telah jatuh cinta dengan wanita lain. Wanita itu, yang lebih muda dan menarik menurut Aldi, membuatnya merasa hidupnya kembali berwarna. Widya tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia merasa dunia runtuh di hadapannya. Aldi, suaminya, orang yang dulu ia percayai, ternyata telah mengkhianatinya. Aldi meminta maaf, meminta Widya untuk memberi kesempatan kedua. Namun, bagi Widya, semuanya sudah terlambat. Apa yang terjadi sudah merusak semuanya. Aldi meminta cerai, dan Widya, dengan hati yang hancur, setuju. Perceraian itu bukanlah keputusan yang mudah, tetapi Widya merasa tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Ia tidak bisa terus hidup dengan seseorang yang telah menghancurkan kepercayaannya. Dan saat talak itu jatuh, Widya merasa seperti kehilangan bagian dari dirinya yang paling penting. Setelah perceraian itu, Widya berusaha untuk melanjutkan hidupnya. Meskipun hatinya terluka, ia tahu bahwa ia harus kuat untuk dirinya sendiri dan untuk anak-anak mereka. Ia memutuskan untuk tidak lagi meratapi masa lalu dan memilih untuk fokus pada masa depannya. Namun, di dalam hatinya, rasa sakit itu tetap ada, seperti luka yang sulit sembuh. Widya mulai menjalani hidupnya sebagai ibu tunggal. Tugasnya menjadi semakin berat, namun ia tidak pernah mengeluh. Ia bekerja keras, menyibukkan diri dengan pekerjaan dan kegiatan lain, agar bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Setiap hari adalah perjuangan, namun Widya merasa bahwa ia sedang membangun kembali dirinya. Ia mulai merasa bangga pada dirinya sendiri karena mampu bertahan dan membuktikan bahwa ia bisa sukses meskipun tanpa Aldi di sisinya. Hari-hari berlalu, dan meskipun rasa sakit itu perlahan memudar, Widya tidak pernah lupa apa yang telah terjadi. Ia tahu bahwa ia harus lebih berhati-hati di masa depan. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus tetap berjalan maju, apapun yang terjadi. Karena hidup tidak akan pernah berhenti hanya karena satu peristiwa buruk. Semakin lama, Widya mulai merasakan perubahan dalam sikap Aldi yang tak bisa lagi ia abaikan. Awalnya, perubahan kecil itu mungkin tidak terlihat signifikan. Namun seiring berjalannya waktu, setiap detil yang ia perhatikan semakin menunjukkan adanya sesuatu yang tidak beres. Aldi yang dulu selalu pulang tepat waktu, kini semakin sering pulang larut malam. Widya mencoba untuk tidak berpikiran buruk, tetapi setiap malam yang berlalu membuat hatinya semakin gelisah. Pada awalnya, Aldi memberikan alasan-alasan yang bisa diterima. Proyek besar, sayang, katanya. Ada deadline yang harus aku penuhi, jadi aku harus lembur. Widya yang selalu mendukung Aldi, merasa prihatin tetapi juga memahami bahwa pekerjaan suaminya memang menuntut banyak perhatian. Namun, meskipun ia berusaha untuk bersikap sabar, ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa tidur dengan tenang. Aldi yang pulang larut malam seringkali tampak lelah, namun juga agak canggung. Widya mulai memperhatikan hal-hal kecil, ponsel Aldi yang selalu ia bawa, bahkan ketika mereka sedang makan malam bersama, panggilan masuk yang ia abaikan tanpa menjawabnya, atau bahkan pesan yang datang dan Aldi yang buru-buru menutup layar ponselnya. Semua itu membuat Widya semakin cemas. Namun ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin ia hanya berlebihan. Namun, suatu malam, Widya tidak bisa lagi menahan rasa ingin tahunya. Ponsel Aldi tertinggal di meja makan saat Aldi pergi ke kamar mandi, dan untuk pertama kalinya, Widya meraih ponsel itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia berusaha menenangkan dirinya, namun rasa curiga yang tumbuh di dalam hatinya mendorongnya untuk melihat lebih jauh. Saat membuka layar ponsel, yang pertama kali terlihat adalah beberapa pesan yang tidak bisa Widya abaikan. Pesan-pesan itu datang dari seorang wanita yang tidak ia kenal. Kalimat-kalimat manis yang penuh rayuan dan perhatian tertera di sana, seolah-olah mereka sedang berbicara dalam bahasa yang sangat intim. Widya merasa dadanya sesak, hatinya berpacu lebih cepat. "Kamu tadi malam luar biasa, sayang. Aku kangen kamu,"
begitu isi salah satu pesan yang ia baca. Pesan berikutnya tidak jauh berbeda, penuh dengan ungkapan manis yang seharusnya hanya milik pasangan suami istri. Dan kemudian ada sebuah foto yang membuat Widya terdiam sejenak. Itu adalah foto Aldi, terlihat tersenyum lebar bersama seorang wanita lain yang tampaknya sedang berada di sebuah restoran, tersenyum dengan penuh kehangatan. Foto itu bukanlah foto yang diambil beberapa bulan yang lalu, tetapi hanya beberapa hari sebelumnya. Widya merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Ia merasa sangat terhianati, meskipun ia sudah tahu bahwa Aldi belakangan ini mulai berubah. Namun, melihat bukti yang begitu nyata membuatnya merasa hancur. Air matanya mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia menatap ponsel itu lebih lama, mencoba memproses apa yang baru saja ia temui. Segala kenangan indah yang ia miliki bersama Aldi tiba-tiba terasa jauh, seolah-olah tak berarti lagi. Namun, sebelum ia bisa lebih jauh tenggelam dalam kesedihan, Aldi kembali ke ruang makan. Dengan cepat, Widya menyembunyikan ponsel itu di bawah bantal sofa, berusaha untuk tidak menunjukkan kepanikan yang jelas terlihat di wajahnya. Aldi duduk dengan wajah lelah, mencoba tersenyum padanya. "Ada apa, sayang? Kamu terlihat khawatir," katanya dengan nada yang tidak sepenuhnya meyakinkan. Widya menatap Aldi, berusaha menyembunyikan perasaannya. Tidak ada apa-apa," jawabnya dengan suara serak, mencoba untuk tetap normal. Namun, meskipun ia mencoba mengendalikan emosinya, hatinya terus bergejolak. Ia tahu bahwa apa yang ia lihat di ponsel adalah kenyataan yang harus ia hadapi. Tapi bagaimana ia harus menghadapinya? Aldi, suaminya, ternyata telah menyimpan hubungan lain yang begitu erat. Beberapa hari setelah kejadian itu, Widya mulai menemukan lebih banyak petunjuk. Ia menemukan lebih banyak pesan serupa, kali ini dengan isi yang lebih terang-terangan dan penuh kata-kata mesra. Aldi tampaknya berusaha untuk menyembunyikan semuanya, namun Widya merasa sudah cukup. Setiap detik yang berlalu semakin membuatnya merasa terjebak dalam kebohongan. Ia bahkan menemukan sebuah kalimat yang membuat hatinya semakin sakit. "Aku akan menunggu sampai kamu bisa bebas dari istrimu. Aku yakin kita bisa bersama." Semua ini mulai terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Widya merasa bingung dan terluka. Di satu sisi, ia tidak ingin percaya bahwa suaminya yang dulu sangat ia cintai bisa berbuat seperti itu. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan yang ada di hadapannya. Widya merasa seperti terseret dalam pusaran ketidakpastian. Kepercayaannya yang dibangun selama bertahun-tahun mulai retak begitu saja. Pada akhirnya, meskipun ia mencoba untuk tetap sabar, Widya tak bisa menahan dirinya lagi. Suatu malam, setelah Aldi pulang dan tampak seperti biasanya, Widya memutuskan untuk menghadapinya. Dengan hati yang berdebar, ia menatap Aldi dan berkata, "Aldi, aku tahu semua yang terjadi. Aku sudah melihat pesan-pesan itu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi dengan kita?" Aldi terlihat terkejut, namun kemudian menundukkan kepala. "Widya, aku minta maaf," jawabnya dengan suara pelan. "Aku tidak bermaksud untuk melukaimu. Itu semua bukan yang seharusnya terjadi. Tapi aku sudah terjebak dalam hubungan itu, dan aku tidak tahu bagaimana keluar." Air mata Widya mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia merasa hancur. Aldi, yang pernah menjadi pahlawan dalam hidupnya, kini tampak seperti orang asing. "Jadi, ini semua salahku? Kita membangun semuanya bersama-sama. Tapi sekarang kamu memilihnya? Setelah semua yang kita lalui." Suaranya hampir tak terdengar, penuh dengan kesedihan yang begitu dalam. Aldi terdiam, dan Widya tahu bahwa saat itu adalah titik balik dalam hidupnya. Keputusan yang harus diambil sangat jelas, namun kenyataannya jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Perasaan terluka itu begitu dalam,
Namun Widya tahu bahwa ia harus menemukan jalan untuk bangkit dari ini. Kepercayaan yang pernah ada di antara mereka kini hancur. Dan apapun yang terjadi selanjutnya, ia harus membuat keputusan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Widya tahu satu hal, hidupnya tidak bisa terus bergantung pada seorang pria yang telah mengkhianatinya. Kini, ia harus mulai menata kembali hidupnya, meskipun segala sesuatu terasa tidak pasti. Namun, di dalam dirinya, muncul sebuah tekad yang kuat. Ia tidak akan membiarkan dirinya terus terpuruk dalam kesedihan. Ia harus melangkah maju, meskipun itu berarti harus melepaskan segala sesuatu yang telah ia kenal dan cintai. Widya duduk terdiam di ruang tamu, mata menatap kosong ke arah jendela yang memantulkan bayangan redup malam. Aldi baru saja keluar dari kamar mandi, wajahnya terlihat lelah dan penuh kecemasan. Namun seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Ada sesuatu yang tidak beres. Perasaan itu semakin kuat, semakin mendesak untuk diselami. Aldi berjalan mendekat, duduk di samping Widya dengan hati-hati, mencoba untuk meraih tangan istrinya yang dingin. "Widya," suara Aldi bergetar, "tak seperti biasanya. Aku harus jujur denganmu. Aku sudah jatuh cinta dengan orang lain." Widya menoleh, seolah tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Jantungnya berdegup kencang. Namun ia merasa tubuhnya seolah membeku, tidak bisa bergerak. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Namun ia menahannya sekuat tenaga. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan suara serak, berusaha menenangkan dirinya. Meskipun perasaan hancur sudah mulai memenuhi setiap sudut hatinya. "Widya, ada wanita lain yang aku cintai. Dia lebih muda, lebih menarik, lebih segalanya. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Aku tidak bisa membohongi perasaan ini lagi," Aldi berkata, suara penuh penyesalan. Namun di mata Widya, ia hanya melihat keteguhan dalam perkataan itu. Aldi, suaminya, telah membuat pilihannya. Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris dalam-dalam ke dalam hatinya. Widya menatap Aldi dengan pandangan yang kosong, seakan segala hal yang pernah ia banggakan dalam hidupnya mulai hancur. 3 tahun kebersamaan mereka, pernikahan yang ia anggap kuat dan abadi, kini berantakan dalam satu pengakuan. Semua kenangan indah bersama Aldi terasa seperti debu yang terbang hilang dalam angin. "Aldi," Widya berusaha berbicara, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Ia tidak tahu harus berkata apa. Perasaan marah dan sakit bercampur aduk dalam dirinya. Kenapa? Kenapa Aldi memilih wanita lain? Apa yang kurang dari dirinya? Ia merasa dirinya telah memberikan segalanya. Menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang penuh perhatian untuk anak-anak mereka. Namun itu semua seolah tak berarti. Aldi menunduk, tidak berani menatap mata Widya. Ia tahu betul bahwa apa yang telah dilakukannya tidak bisa diterima begitu saja. "Aku minta maaf," katanya dengan suara pelan. "Aku tahu ini salah. Aku tidak pernah bermaksud untuk menyakitimu. Tapi aku tidak bisa melawan perasaan ini lagi. Aku sudah berusaha, Widya. Aku tidak bisa lagi. Aku tidak bisa lagi hidup seperti ini." Widya menggigit bibirnya, menahan tangis yang hampir pecah. Dia menutup matanya sejenak, berusaha menenangkan diri. Namun, setiap kata Aldi yang keluar semakin mengukuhkan kenyataan pahit yang baru saja terungkap. Suaminya, orang yang selama ini ia percayai, ternyata telah memilih jalan yang berbeda. Jalan yang tidak ada ruang untuknya. "Aldi, jadi kamu memilih dia?" Widya bertanya dengan suara yang hampir tak terdengar, namun penuh dengan luka. "Kamu memilih wanita yang lebih muda, lebih menarik daripada aku? Setelah semua yang kita lewati bersama?" Aldi terdiam, tak bisa menjawab. Apa yang bisa ia katakan untuk menenangkan Widya? Ia tahu bahwa perkataannya hanya akan semakin menyakitkan. Ia sudah membuat keputusan, dan meskipun ia sangat menyesal,
Ia juga tahu bahwa apa yang telah ia lakukan tidak bisa diperbaiki lagi. Aku minta cerai, Widya. Aldi akhirnya berkata dengan suara berat, seolah-olah keputusan itu juga membebani dirinya. Aku ingin mengakhiri semuanya. Aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan, dan aku tidak bisa hidup denganmu jika perasaan ini tidak bisa aku atasi. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Perceraian. Aldi meminta cerai. Widya merasa seperti tubuhnya terlempar ke jurang yang dalam. Selama ini ia berusaha untuk mempertahankan pernikahan mereka, berusaha untuk tidak membiarkan perasaan terabaikan. Namun kini, suaminya yang memilih untuk mengakhiri semuanya dengan cara yang begitu dingin. Tanpa ragu, tanpa penyesalan. Widya menatap Aldi dengan mata yang mulai basah. Air mata itu akhirnya jatuh, meluncur di pipinya. Namun ia tidak bisa lagi menahan amarah yang ada dalam dirinya. Jadi ini yang kamu inginkan? Cerai? Widya bertanya dengan suara yang bergetar. Tanpa ada kesempatan untuk kita bicara? Tanpa ada penjelasan lebih lanjut? Aldi menunduk, tidak bisa menjawab. Hatinya terasa remuk melihat Widya yang begitu terluka. Namun ia merasa tidak ada lagi jalan untuk kembali. Ia sudah memilih jalan itu, dan ia yakin itu adalah yang terbaik. Aku tidak ingin ini berlarut-larut, Widya. Aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa aku bahagia, sementara aku tahu bahwa aku tidak bisa memberikan yang terbaik untukmu. Aku ingin dia, dan aku tidak bisa lagi menahan diri, kata Aldi. Suara itu terdengar lebih tegas. Widya menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis yang semakin membuncah. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Cinta yang ia berikan dengan tulus selama ini terasa sia-sia. Apa yang ia lakukan salah? Kenapa ia harus merasakan semua ini? Baiklah, akhirnya Widya menjawab dengan suara yang penuh kepedihan, namun mantap. Jika itu yang kamu inginkan, Aldi. Kalau itu yang kamu pilih, aku akan pergi. Aku akan pergi dan membiarkanmu dengan pilihanmu. Tapi aku tidak akan pernah memaafkanmu untuk apa yang telah kamu lakukan pada kita. Aldi menunduk, merasakan betapa beratnya keputusan yang baru saja ia buat. Ia tahu bahwa ia telah menyakiti Widya, namun ia merasa tidak ada lagi jalan keluar selain perceraian. Widya, dengan mata yang penuh air mata, bangkit dari tempat duduknya dan pergi tanpa berkata-kata lagi. Ia tahu, meskipun hatinya hancur, ia harus tetap melangkah maju. Ia harus melepaskan Aldi, meskipun perasaan itu begitu sulit untuk diterima. Keputusan itu telah dibuat. Perceraian mereka tidak bisa lagi dihindari, dan meskipun hati Widya terasa teriris, ia tahu bahwa ia harus menemukan jalan untuk bangkit kembali. Karena hidup tidak akan berhenti hanya karena seorang pria yang telah mengkhianati kepercayaannya. Kini, ia harus menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri untuk melanjutkan hidup yang penuh dengan luka, namun juga penuh dengan harapan baru. Widya berdiri di depan jendela kamar tidurnya, memandang keluar ke jalan yang sunyi. Suasana di luar tidak berbeda dengan perasaannya, terasa kosong dan hampa. Setiap sudut rumah yang pernah mereka bangun bersama kini terasa asing dan sunyi. Kehidupan yang dulu ia banggakan, yang ia impikan sebagai rumah yang penuh kasih sayang, kini hanya meninggalkan kenangan pahit dan perasaan kehilangan yang mendalam. Namun, di tengah kesedihan yang menggerogoti hatinya, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai muncul, keinginan untuk bangkit, untuk tidak terpuruk lebih lama dalam keterpurukan. Widya tahu bahwa ia tidak bisa terus menangis dan meratapi masa lalu yang telah berlalu. Anak-anaknya membutuhkan dia. Mereka membutuhkan seorang ibu yang kuat, bukan wanita yang terjebak dalam kesedihan. Hari-hari setelah perceraian itu berjalan dengan lambat. Setiap pagi, Widya bangun dengan hati yang berat, tetapi ia tahu bahwa ia harus tetap melangkah. Ia harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya. Tidak ada lagi Aldi yang dulu selalu ada untuk berbagi beban hidup.
Semua itu kini menjadi tanggung jawabnya seorang diri. Widya merasa terhimpit oleh kenyataan itu, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa ia harus melanjutkan. Dia memulai dengan hal-hal kecil. Mengurus rumah tangga dengan lebih teliti, memastikan anak-anaknya mendapatkan perhatian yang mereka butuhkan. Namun, semakin lama, Widya merasa bahwa dia harus melakukan lebih dari sekadar mengurus rumah. Ia harus mandiri, harus bisa memenuhi kebutuhan keluarga tanpa mengandalkan siapapun. Pada suatu sore, setelah menidurkan anak-anak, Widya memutuskan untuk keluar rumah dan berjalan kaki ke pusat perbelanjaan terdekat. Ia melihat-lihat peluang kerja, meskipun dalam hatinya masih ada keraguan. Apa yang bisa aku lakukan? Pikirnya. Aku sudah bertahun-tahun menjadi ibu rumah tangga. Apa yang bisa aku tawarkan pada dunia luar? Namun, ia tidak bisa terus berpikir seperti itu. Widya tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan dirinya terjebak dalam ketidakpastian. Ia harus berani melangkah. Beberapa hari kemudian, ia memutuskan untuk mencari pekerjaan. Mulailah ia mencari lowongan pekerjaan di internet, menyusun CV, dan mengirimkan lamaran. Di tengah kesulitan itu, ia merasa gugup dan tidak percaya diri, tetapi ia tahu bahwa ia harus melakukannya. Widya mendapatkan pekerjaan pertama setelah beberapa minggu mencoba. Pekerjaan itu tidaklah mudah, dan gaji yang ia terima tidak sebanding dengan harapannya. Namun, itu adalah langkah pertama menuju kemandirian. Setiap hari, Widya bekerja dengan sepenuh hati. Meskipun lelah, ia tidak pernah mengeluh. Setiap langkah kecil yang ia ambil membawa harapan baru. Ia mulai merasa bahwa meskipun tidak ada Aldi di sampingnya, ia bisa menjadi kuat dan mandiri. Namun, menjadi seorang ibu tunggal bukanlah hal yang mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi setiap hari. Widya harus membagi waktu antara bekerja, mengurus rumah, dan merawat anak-anaknya. Setiap malam, setelah kembali dari pekerjaan, ia harus menyiapkan makan malam, membantu anak-anak dengan pekerjaan rumah mereka, dan memastikan semuanya berjalan lancar. Pada awalnya, ia merasa kewalahan. Ada hari-hari di mana ia merasa seperti tidak mampu lagi. Saat anak-anak menangis atau saat pekerjaan menumpuk, Widya merasa hampir putus asa. Tetapi setiap kali ia melihat senyum anak-anaknya, setiap kali mereka memeluknya dengan penuh kasih, ia merasa ada kekuatan baru yang muncul dalam dirinya. Mereka adalah alasan dia bertahan. Mereka adalah alasan dia harus bangkit. Kadang-kadang, ia merenung di malam hari, setelah anak-anak tertidur. Ia berpikir tentang segala yang telah terjadi. Aldi, suaminya yang dulu ia percayai, kini hanyalah kenangan. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa hidup dalam masa lalu. Ia harus menjalani hidupnya, hidup yang penuh dengan tantangan dan kesulitan, tetapi juga penuh dengan potensi dan harapan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Widya adalah mengatur waktu. Waktu selalu menjadi musuh bagi ibu tunggal. Ia harus bangun lebih pagi, mempersiapkan semuanya, dan tetap bekerja keras sepanjang hari. Ada saat-saat di mana ia merasa lelah hingga tidak bisa lagi melangkah, tetapi ia tidak pernah menyerah. Ia berusaha untuk tetap kuat, karena ia tahu bahwa anak-anaknya melihatnya, mereka memperhatikannya, dan mereka mengandalkan dirinya. Ketika Widya mulai merasa sedikit lebih stabil, ia mulai mencari cara untuk memperbaiki kondisi keuangannya. Ia mulai belajar berinvestasi dan mengelola uang dengan lebih bijak. Ia menghadiri seminar-seminar tentang keuangan pribadi dan mulai membaca lebih banyak buku tentang manajemen uang. Perlahan, ia mulai menabung dan membuat rencana jangka panjang. Meski tidak mudah, Widya tahu bahwa kemandirian finansial adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk anak-anaknya. Sementara itu, hubungan Widya dengan anak-anaknya semakin kuat. Mereka mulai merasa lebih dekat, dan meskipun tidak ada lagi kebersamaan dengan Aldi,
Widya merasa bahwa ia memberikan mereka sesuatu yang lebih penting, keteguhan, ketulusan, dan kasih sayang tanpa syarat. Setiap kali mereka tertawa bersama, atau ketika anak-anak memberinya pelukan hangat, Widya merasa bahwa segala perjuangannya layak. Namun, di balik segala usaha dan keberhasilan yang ia raih, ada perasaan kesepian yang tetap menghinggapinya. Terkadang, Widya merasa bahwa meskipun ia dikelilingi oleh orang-orang yang ia cintai, ada ruang kosong dalam hidupnya yang tak bisa ia penuhi. Widya tahu bahwa ia harus belajar untuk hidup dengan perasaan itu, untuk menemukan kedamaian meskipun tanpa Aldi di sisinya. Ia mulai belajar untuk menikmati waktu untuk dirinya sendiri, meskipun itu jarang terjadi. Widya menemukan ketenangan dalam menjalani rutinitasnya. Setiap pagi, setelah menyiapkan sarapan untuk anak-anak dan mengantar mereka ke sekolah, ia meluangkan waktu untuk berolahraga, membaca, atau hanya berjalan-jalan. Hal-hal kecil itu mulai memberinya kebahagiaan yang sederhana, namun sangat berarti. Saat anak-anak tumbuh dan mulai lebih mandiri, Widya merasa semakin yakin dengan pilihannya untuk bangkit. Ia tidak lagi merasa takut akan masa depan yang tidak pasti. Dengan setiap tantangan yang ia hadapi, ia semakin kuat, semakin yakin bahwa ia bisa melangkah maju tanpa bergantung pada siapapun. Meskipun masih ada rasa kehilangan dan luka yang belum sembuh, Widya kini merasa bahwa ia telah menemukan kembali dirinya. Ia tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, melainkan berdiri tegak dengan harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Dan yang paling penting, ia tahu bahwa ia adalah ibu yang luar biasa bagi anak-anaknya. Mereka adalah alasan ia terus bertahan, alasan ia terus berjuang, dan alasan ia bisa menghadapi segala hal yang datang di hadapannya. 3 tahun setelah perceraian, Widya masih merasa hatinya sedikit rapuh. Namun, ia sudah jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Kehidupan barunya, meskipun penuh dengan tantangan, telah membawanya ke titik di mana ia bisa sedikit merasa tenang. Ia tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu yang penuh luka. Kini, ia fokus pada diri sendiri dan masa depan anak-anaknya. Pada suatu sore yang cerah, Widya memutuskan untuk pergi ke mal mewah di kota untuk membeli beberapa kebutuhan pribadi. Anak-anaknya sedang di rumah bersama pengasuh, dan ia merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk sejenak keluar, menikmati waktu sendirian. Mal itu selalu ramai, dan Widya tahu bahwa banyak orang mengenalnya sebagai salah satu wanita sukses yang kini aktif dalam dunia bisnis dan sosialita. Dengan senyum kecil di wajahnya, ia berjalan memasuki mal, tidak mengira bahwa hari itu akan menjadi momen yang mengubah segalanya. Di tengah keramaian mal, Widya berjalan menuju toko pakaian favoritnya. Tiba-tiba, langkahnya terhenti saat ia melihat sepasang suami istri yang sedang berbicara di dekat area fashion. Aldi. Widya bisa mengenali Aldi meskipun wajahnya kini terlihat lebih matang dan sedikit lebih lelah. Pakaian yang dikenakan Aldi kini jauh lebih formal, menunjukkan bahwa dia telah sukses dalam dunia bisnis. Widya mematung, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ada perasaan yang bercampur di hatinya. Marah, kecewa, dan entah apa lagi. Aldi, yang dulu adalah suaminya, kini tampak sangat berbeda. Ada sesuatu dalam dirinya yang berubah, sesuatu yang membuat Widya merasa terasing, meskipun mereka pernah berbagi hidup bersama. Namun, lebih mengejutkan lagi adalah wanita yang ada di samping Aldi. Istrinya. Wanita yang dulu pernah disebut sebagai pelakor oleh Widya, kini berdiri di samping Aldi, mengenakan pakaian yang tampaknya sangat mahal dan mewah. Tetapi ada sesuatu yang tidak beres pada ekspresi wajahnya. Istrinya, yang selalu tampak begitu percaya diri dan penuh kehidupan saat Widya melihatnya di masa lalu, kini tampak kusut, tertekan, dan tidak bahagia. Mata Widya tidak bisa menghindar dari melihatnya, dan dalam hati, ia merasakan semacam perasaan lega, meskipun ia tahu itu adalah perasaan yang aneh. Widya, yang awalnya hanya berniat berbelanja,
sekarang merasa ragu untuk melanjutkan langkahnya. Ia berpikir untuk menghindar, agar tidak bertemu mereka. Namun sebelum ia bisa berbalik dan pergi, istri Aldi mendekat ke arahnya dengan langkah cepat, seolah mengetahui bahwa Widya ada di sana. Widya merasa degup jantungnya semakin cepat, dan tanpa ia harapkan, istri Aldi berbicara dengan suara yang penuh dengan kebencian. "Jadi, kamu akhirnya datang ke sini untuk melihat kami bahagia?" Wanita itu berkata dengan nada merendahkan. Widya terkejut, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang, meskipun hatinya bergejolak. "Apa maksudmu?" tanya Widya, mencoba mengendalikan suaranya agar tetap stabil. "Jangan pura-pura tidak tahu. Kamu pasti datang untuk mencari-cari kami, kan? Sudah 3 tahun, Widya, dan kamu masih tidak bisa melupakan itu." Istri Aldi melanjutkan dengan kata-kata kasar, semakin memojokkan Widya. "Kamu tahu apa? Kamu sudah dibuang oleh Aldi. Tidak ada tempat untukmu di sini lagi. Kamu sudah kalah, dan sekarang kamu cuma bisa melihat kami dari jauh." Setiap kata yang diucapkan oleh wanita itu terasa seperti duri yang menusuk. Widya ingin sekali membalas kata-kata itu dengan amarah, namun ia tahu bahwa ini adalah momen yang paling tepat untuk menunjukkan bahwa ia lebih kuat dari sebelumnya. Aldi, yang berada di samping istrinya, hanya bisa berdiri diam. Ia tidak berkata apa-apa, hanya melihat Widya dengan pandangan kosong. Namun, yang lebih memalukan dan tak terduga adalah tindakan istri Aldi berikutnya. Dengan penuh kebencian di mata, wanita itu mendekatkan wajahnya ke wajah Widya dan meludahi wajah Widya di depan banyak orang. Tindakannya sangat tidak terduga, dan seketika itu juga, Widya merasa seperti dunia berhenti berputar. Lidahnya terasa keluh, dan ia hanya bisa terdiam, tidak bisa percaya apa yang baru saja terjadi. Kerumunan yang melihat kejadian itu terdiam, dan beberapa orang mulai berbicara dengan bisikan satu sama lain. Widya merasa begitu dipermalukan, tidak hanya oleh istri Aldi yang meludahinya, tetapi juga oleh kenyataan bahwa ia harus berhadapan dengan 2 orang yang telah menyakitinya di depan banyak orang. Rasanya seperti kembali ke masa-masa terburuk dalam hidupnya, saat perasaan dihancurkan begitu mudahnya. Namun, meskipun hatinya terasa hancur, ada sesuatu dalam dirinya yang tetap bertahan. Di saat-saat seperti itu, Widya tahu bahwa ia harus membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia lebih kuat dari ini. Dengan sedikit tangan yang gemetar, ia mengusap wajahnya yang basah oleh ludah, tetapi ia tidak menangis. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan dengan menangis di depan mereka. Widya menatap istri Aldi dengan mata yang tajam dan berkata, "Kamu tidak tahu siapa aku sekarang. Aku bukan lagi Widya yang dulu kamu anggap lemah. Aku sudah lebih dari cukup. Jadi, jangan pernah mencoba untuk menghancurkanku lagi." Istri Aldi terdiam. Tampaknya tidak menyangka Widya akan membalasnya seperti itu. Dengan satu tatapan terakhir, Widya berbalik dan berjalan menjauh, dengan langkah-langkah yang penuh ketegasan dan keberanian. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih ringan. Meskipun tubuhnya masih terasa seperti dipukul, namun hatinya tahu bahwa ia telah melalui hal-hal yang lebih buruk dari ini, dan ia tidak akan membiarkan siapapun meruntuhkan apa yang telah ia bangun. Di baliknya, Aldi hanya bisa menatap Widya dengan wajah yang kosong. Ia tidak berbuat apa-apa untuk membela Widya. Bahkan setelah melihat kejadian itu, Widya tidak merasa terkejut. Aldi sudah lama berubah, dan dia tahu betul bahwa pria itu bukan lagi bagian dari hidupnya. Ketika Widya keluar dari mal itu, meskipun matanya sedikit basah karena air mata yang hampir menetes, ia merasa lebih bebas. Ia tahu bahwa ini adalah salah satu momen dalam hidupnya yang membuktikan bahwa ia sudah jauh lebih kuat daripada yang pernah ia bayangkan. Tidak ada yang bisa menghalanginya lagi. Ia telah bangkit dari segala penderitaan, dan kini ia hanya memiliki satu tujuan, untuk terus melangkah maju, lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bahagia. Setelah pertemuan tak terduga itu di mal,
Widya merasa seperti mendapat kembali bagian dari dirinya yang selama ini tersembunyi di bawah lapisan luka dan rasa sakit. Walaupun hinaan dari istri Aldi dan tindakan yang memalukan itu begitu menyakitkan, Widya tidak membiarkan dirinya jatuh kembali ke dalam kegelapan yang pernah menguasai hidupnya. Ia tahu, saat itu, bahwa untuk melanjutkan hidupnya, ia harus mengambil langkah yang lebih besar. Ini adalah titik balik yang ia butuhkan untuk benar-benar berubah dan membuktikan bahwa ia lebih dari apa yang mereka bayangkan. Keputusan itu datang dengan tegas. Widya tidak hanya ingin bangkit dari keterpurukan, tetapi ia ingin melampaui masa lalu dan membangun kehidupan yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih mandiri. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk membalas penghinaan dan pengkhianatan itu adalah dengan membuktikan pada dirinya sendiri dan dunia bahwa ia bisa sukses, tanpa bantuan siapapun, tanpa harus bergantung pada orang lain yang telah meninggalkannya. Langkah pertama yang ia ambil adalah fokus pada dirinya sendiri. Widya mulai menginvestasikan waktunya untuk memperbaiki kualitas dirinya. Ia tidak hanya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi ia juga mulai meluangkan waktu untuk mempelajari keterampilan baru. Ia mulai membaca lebih banyak buku tentang pengembangan diri, keuangan, dan bisnis. Setiap malam setelah anak-anak tertidur, Widya menyisihkan waktu untuk belajar. Ia menyadari bahwa untuk bisa maju, ia harus tahu bagaimana cara mengelola keuangan dengan bijak, bagaimana cara berinvestasi, dan bagaimana membangun jaringan yang kuat. Seiring waktu, Widya mulai belajar tentang dunia bisnis. Ia menghadiri seminar-seminar tentang entrepreneurship, mengembangkan keterampilan kepemimpinan, dan mulai berjejaring dengan orang-orang yang memiliki pemikiran dan ambisi yang sama. Dalam dirinya, muncul tekad yang tak tergoyahkan untuk membangun sesuatu yang besar. Sesuatu yang tidak hanya memberikan keamanan finansial untuk dirinya, tetapi juga untuk anak-anaknya. Ia menyadari bahwa dirinya tidak lagi hanya seorang ibu rumah tangga. Ia adalah seorang wanita yang penuh potensi, dan ia tidak akan membiarkan potensi itu terpendam begitu saja. Widya memutuskan untuk memulai bisnis kecil-kecilan. Ia mulai dari hal yang sederhana, menjual produk-produk handmade secara online. Ia belajar tentang strategi pemasaran, cara membangun brand, dan bagaimana membangun hubungan dengan pelanggan. Meskipun awalnya sulit, Widya merasa bahwa setiap langkah kecil yang ia ambil membawa dirinya lebih dekat dengan tujuannya. Hari demi hari, ia berusaha mengasah keterampilan bisnisnya, membuat produk yang semakin berkualitas, dan memperbaiki strategi pemasarannya. Seiring berjalannya waktu, bisnis yang ia bangun mulai berkembang. Keberhasilan pertama yang ia raih adalah ketika salah satu produk unggulannya mendapat sambutan yang luar biasa di pasaran. Ini memberinya keyakinan bahwa ia berada di jalur yang benar. Widya mulai merasakan hasil dari kerja kerasnya. Tidak hanya pendapatan yang mulai meningkat, tetapi juga rasa percaya diri yang mulai kembali muncul dalam dirinya. Ia merasa bahwa ini adalah buah dari perjalanan panjang yang penuh perjuangan. Namun, Widya tidak berhenti di situ. Ia tahu bahwa dunia bisnis itu luas, dan untuk terus berkembang, ia harus terus belajar dan berinovasi. Ia mulai berinvestasi dalam diri dengan cara yang lebih serius. Widya mengambil kursus-kursus online tentang investasi saham, manajemen keuangan pribadi, dan analisis pasar. Ia mulai menyisihkan sebagian pendapatan dari bisnisnya untuk berinvestasi di pasar saham. Awalnya, ia merasa cemas dan ragu. Namun, setelah mengikuti kursus-kursus dan melakukan riset yang mendalam, ia mulai merasa lebih yakin dalam pengambilan keputusan keuangan. Keberhasilannya dalam berinvestasi semakin memperkuat posisinya dalam dunia finansial. Ia mulai memiliki tabungan yang cukup untuk memperluas bisnisnya, dan bahkan ia mulai berinvestasi dalam properti. Keberanian untuk mengambil risiko, yang dahulu ia hindari, kini menjadi bagian dari dirinya yang baru. Setiap keputusan yang ia buat terasa lebih matang, lebih bijak, dan lebih berani. Widya juga mulai mengasah keterampilan sosialnya.
Ia menyadari bahwa dalam dunia bisnis dan kehidupan sosial, memiliki jaringan yang kuat adalah kunci sukses. Oleh karena itu, ia mulai aktif menghadiri berbagai acara networking, bergabung dalam komunitas-komunitas bisnis, dan bertemu dengan orang-orang yang dapat membantunya tumbuh. Ia tidak lagi takut untuk berbicara di depan umum atau mengungkapkan ide-idenya. Widya kini merasa lebih percaya diri, lebih mampu mengendalikan situasi, dan lebih terbuka terhadap peluang-peluang baru yang datang. 2 tahun setelah pertemuan itu di mall, kehidupan Widya telah berubah total. Bisnis yang ia jalani kini telah berkembang pesat. Ia tidak hanya berhasil membangun sumber pendapatan yang stabil, tetapi juga memiliki kebebasan finansial yang dulu hanya ia impikan. Widya sekarang bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, tidak hanya dari segi materi, tetapi juga dari segi kebahagiaan dan kualitas hidup. Ia mengajak anak-anaknya berlibur ke tempat-tempat yang dulu hanya bisa mereka lihat di layar televisi. Ia merasa bangga bisa menunjukkan kepada mereka bahwa dengan kerja keras dan tekad, segala sesuatu mungkin tercapai. Namun, meskipun semua pencapaian itu, Widya tidak pernah melupakan tujuan utamanya, menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih kuat. Keberhasilan finansial bukanlah segalanya baginya. Yang lebih penting adalah bagaimana ia bisa menjadi ibu yang memberi teladan bagi anak-anaknya. Bagaimana ia bisa membangun keluarga yang penuh kasih meskipun tanpa Aldi di sisinya. Di balik kesuksesan yang ia raih, Widya tetap rendah hati. Ia tahu bahwa hidup ini penuh dengan liku-liku, dan bahwa keberhasilan yang ia capai hari ini adalah hasil dari kerja keras dan pengorbanan. Namun, ia juga sadar bahwa ia tidak bisa berhenti di sini. Dunia terus berkembang, dan ia harus terus beradaptasi, belajar, dan tumbuh. Dengan tekad yang kuat, Widya terus melangkah maju. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, dan bahwa setiap tantangan yang datang hanya akan membuatnya lebih kuat. Tidak ada lagi yang bisa menghalanginya. Ia sudah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa menjadi wanita yang sukses, mandiri, dan bahagia. Dan yang terpenting, ia tahu bahwa ia telah membangun hidup yang lebih baik, hidup yang penuh dengan harapan, cinta, dan masa depan yang cerah. Widya kini berdiri tegak di hadapan kaca besar yang memantulkan citranya yang penuh percaya diri. Tak lagi ada kesedihan yang menghantui setiap langkahnya. Ia memandang dirinya sendiri dengan rasa bangga yang begitu kuat, meski ada bagian dari dirinya yang masih terluka, yang tak mudah disembuhkan. Perjalanan panjang yang penuh dengan kesulitan dan pengorbanan telah membentuknya menjadi wanita yang berbeda. Wanita yang tak hanya sukses secara finansial, tetapi juga kuat dalam hati. Kehidupan Widya kini jauh berbeda dari beberapa tahun yang lalu. Setelah melalui berbagai tantangan dan hambatan, ia kini menjadi salah satu donatur utama di mall mewah tempat pertemuannya dengan Aldi dan istrinya dulu. Mall itu kini menjadi tempat yang penuh dengan kenangan. Namun Widya sudah belajar untuk tidak terikat pada masa lalu. Dia berkeliling dengan percaya diri, mengenakan pakaian yang selalu tampak sempurna, dengan senyum yang tulus di wajahnya. Orang-orang yang dulu mungkin hanya melihatnya sebagai seorang ibu rumah tangga yang biasa-biasa saja kini, melihatnya sebagai wanita sukses yang bisa beradaptasi dengan segala perubahan hidup. Ia berhasil mengubah dirinya menjadi simbol keberhasilan yang membanggakan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak-anaknya. Di dunia sosialita dan bisnis, Widya kini memiliki pengaruh yang besar. Ia dikenal di kalangan orang-orang penting, dan undangan ke berbagai acara besar selalu datang kepadanya. Setiap kali ia menghadiri gala atau pertemuan bisnis, orang-orang yang dulu mungkin meremehkan atau mengabaikannya kini menghormatinya. Ia menjadi salah satu figur yang diundang ke acara-acara bergengsi, baik itu di dunia bisnis, sosial, maupun filantropi. Ia sering terlihat duduk berdampingan dengan para pengusaha besar, politikus, dan tokoh terkenal lainnya. Widya merasakan bahwa ia kini berada di tempat yang selama ini hanya bisa ia impikan. Namun,
Meskipun segala pencapaian dan kesuksesan ini, ada satu hal yang tidak bisa ia lupakan, luka yang masih membekas di hatinya. Saat ia berdiri di podium atau di acara sosial, ada kalanya ia merasa ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh semua pencapaian materi. Setiap kali ia melihat pasangan yang bahagia atau mendengar cerita tentang keluarga yang utuh, ia merasakan sebuah perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Ia selalu merasa bahwa ada ruang dalam dirinya yang masih terisi dengan kenangan akan Aldi, kenangan tentang masa lalu yang tak bisa kembali. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa lebih kuat adalah anak-anaknya. Widya kini mampu memberikan kehidupan yang lebih baik untuk mereka, memenuhi segala kebutuhan mereka dengan keteguhan dan kerja kerasnya. Anak-anaknya adalah sumber kebahagiaan yang sesungguhnya, dan melihat mereka tumbuh bahagia dan penuh cinta membuat semua rasa sakit yang ia rasakan menjadi lebih mudah untuk ditanggung. Namun, terkadang Widya merasa sedikit cemas. Ia sering bertanya-tanya apakah anak-anaknya bisa merasa cukup dengan hanya dirinya sebagai ibu dan ayah. Widya berusaha sebaik mungkin untuk memberikan semua yang terbaik, namun terkadang ada rasa ketidakpastian yang selalu menghinggapi hatinya. Suatu hari, setelah menghadiri sebuah acara amal besar di mal tempat pertama kali ia bertemu dengan Aldi dan istrinya, Widya duduk di salah satu sudut kafe yang tenang di dalam mal. Ia menatap secangkir kopi yang ada di hadapannya, merenung, seakan mencoba memahami semua yang telah terjadi. Meskipun ia memiliki segalanya, kesuksesan finansial, hubungan yang kuat dengan orang-orang penting, dan pengaruh yang besar, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya, masa lalu yang tidak bisa sepenuhnya ia lepaskan. Beberapa orang yang mengenalnya sudah mulai memujinya dengan berbagai gelar. Seorang wanita yang mandiri, seorang ibu yang luar biasa, dan seorang pebisnis sukses. Namun, Widya sendiri tahu betul bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Ia adalah seorang wanita yang telah melalui banyak hal, yang telah kehilangan bagian dari dirinya, yang telah merasakan betapa berharganya setiap momen kecil dalam hidup. Bahkan, di tengah keramaian dunia sosialita dan acara besar yang ia hadiri, ia masih merasa ada saat-saat ketika hatinya merasa kosong. Ia meletakkan cangkir kopi di meja dan menatap orang-orang yang berlalu lalang di mal. Semua tampak bahagia, menikmati hari mereka. Widya tersenyum tipis. Ia tahu bahwa meskipun dunia luar mungkin melihat dirinya sebagai wanita yang tak tergoyahkan, dalam hatinya, ia masih seorang ibu yang penuh dengan kasih sayang dan rasa tanggung jawab. Ia bukan hanya seorang pebisnis atau donatur. Ia adalah seseorang yang telah melalui perjalanan panjang dan penuh perjuangan untuk mendapatkan tempat di dunia ini. Namun, pada malam itu, Widya membuat sebuah keputusan yang akan mengubah arah hidupnya. Ia tidak bisa terus membiarkan luka lama itu menghalangi dirinya untuk melangkah maju. Ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia tahu bahwa jika ia ingin benar-benar bahagia, ia harus memberi ruang untuk hal-hal baru, hal-hal yang bisa memberikan kedamaian bagi hatinya yang terkadang merasa terperangkap dalam kenangan. Dengan tekad yang lebih kuat, Widya memutuskan untuk melibatkan diri lebih banyak dalam kegiatan amal yang benar-benar membantunya menemukan makna hidup yang lebih dalam. Ia tidak hanya ingin dikenal karena kesuksesannya di dunia bisnis, tetapi juga ingin dikenal sebagai seseorang yang memberi kembali kepada masyarakat. Ia mulai merencanakan proyek-proyek sosial yang bisa membantu anak-anak kurang mampu, terutama yang kehilangan orang tua. Ia merasa bahwa dengan memberikan bantuan kepada mereka, ia bisa menemukan kepuasan yang lebih besar dari sekadar materi. Pada suatu acara amal besar yang ia selenggarakan, Widya berbicara di depan audiens yang hadir, berbicara dengan penuh semangat tentang bagaimana kehidupan yang penuh dengan tantangan bisa diubah menjadi kesempatan untuk membantu orang lain. Ia berbicara tentang perjuangannya sendiri, tentang bagaimana ia bangkit dari rasa sakit, dan tentang pentingnya untuk memberi kembali kepada orang lain. Ia melihat senyum dan mata yang penuh harapan dari orang-orang yang hadir, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya.
Meskipun dunia luar seringkali melihat Widya sebagai wanita yang memiliki segalanya, ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak datang hanya dari kesuksesan atau pengaruh. Kebahagiaan sejati datang dari rasa damai yang ia temukan di dalam dirinya sendiri, dari rasa syukur yang ia miliki setiap hari, dan dari cintanya kepada anak-anaknya yang selalu memberikan alasan untuk terus bertahan. Kini, lebih dari sebelumnya, Widya merasa bahwa ia telah menemukan keseimbangan dalam hidup, antara kesuksesan, cinta, dan kedamaian hati yang ia cari sejak lama. Dengan tekad yang semakin kuat, Widya melangkah ke depan, siap menghadapi apapun yang datang, tanpa melupakan bahwa ia tidak lagi hanya seorang wanita yang terluka, tetapi juga seorang wanita yang telah menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Dan itu, bagi Widya, adalah kemenangan yang paling berarti. Aldi semakin merasa tertekan. Hari-harinya yang penuh dengan kesibukan dan gaya hidup yang tampaknya sempurna tidak bisa menutupi kenyataan pahit yang semakin menggerogoti dirinya. Ia sering terbangun tengah malam, memikirkan semua yang telah terjadi. Perceraian mereka yang masih terasa seperti luka yang terbuka. Widya, yang dulu begitu penuh cinta dan perhatian, kini telah jauh berubah. Sementara ia terus melanjutkan hidupnya, Aldi merasa semakin terjebak dalam penyesalan yang tak bisa ia hindari. Sukses yang diraihnya tidak pernah terasa memadai. Ia memiliki segalanya, karir yang cemerlang, rumah yang mewah, dan istri yang tampaknya selalu ada untuknya. Namun, di balik semua itu, ada kekosongan yang dalam. Perasaan bersalah yang terus menghantuinya setiap kali ia melihat Widya dari kejauhan. Ia mulai merasakan betapa banyak yang telah ia rugikan. Dulu, ia selalu merasa bahwa ia bisa mengatasi segalanya dengan uang dan kekuasaan. Namun, Widya mengajarinya bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat dibeli. Setelah bertahun-tahun menghindari perasaan ini, akhirnya Aldi memutuskan untuk mencoba mendekati Widya lagi. Ia mulai merasakan betapa ia merindukan Widya, meskipun ia tahu bahwa ia telah menyakitinya dengan begitu dalam. Ia merasa bahwa mungkin sudah saatnya untuk meminta maaf, untuk mengakui kesalahannya dan berharap ada kesempatan kedua. Dengan keyakinan yang baru, Aldi menghubungi Widya melalui pesan, menulis kata-kata yang penuh penyesalan dan harapan, berharap agar ia bisa menerima permintaan maafnya. Aku tahu aku tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, Widya, tulisnya. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal. Aku masih mencintaimu dan berharap kita bisa kembali bersama. Aku tahu aku sudah banyak melukaimu, tapi aku benar-benar ingin menebus semua kesalahanku. Aku tidak bisa hidup dalam bayang-bayang keputusan yang salah itu lagi. Widya membaca pesan itu dengan hati yang berdebar. Seiring dengan berjalannya waktu, ia menyadari bahwa meskipun perasaan itu terkadang muncul kembali, perasaan yang dulu ia punya untuk Aldi, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke masa lalu. Ia telah melangkah begitu jauh, membangun hidup yang penuh dengan kebebasan dan pencapaian. Menyisihkan waktu untuk merasa kasihan atau terjebak dalam kenangan hanya akan menghambat dirinya sendiri. Namun, Aldi tidak berhenti di pesan. Ia mulai menghubungi Widya lebih sering, mencoba berbagai cara untuk bertemu dan berbicara dengannya. Suatu sore, mereka akhirnya bertemu di sebuah kafe. Aldi tampak lebih dewasa, lebih tenang dari sebelumnya, namun Widya bisa melihat kelelahan di matanya. Widya tidak bisa tidak merasakan sedikit empati, meskipun ia juga tahu bahwa ia telah jauh melampaui titik di mana ia bisa memberikan kesempatan kedua begitu saja. Aku tahu ini terlalu lama, Widya, Aldi berkata, suaranya lembut, penuh penyesalan. Tapi aku harus mengatakannya langsung padamu. Aku benar-benar menyesal atas segala yang terjadi. Aku membuat pilihan yang salah, dan itu menghancurkan kita berdua. Widya mengamati Aldi, matanya penuh dengan keteguhan yang baru. Ia tidak tahu apakah ini adalah kebijaksanaan yang datang seiring waktu atau hanya kebetulan.
Tetapi ia merasa bahwa ia telah memaafkan dirinya sendiri jauh lebih dulu daripada ia bisa memaafkan Aldi. Aldi, Widya akhirnya berbicara. Suaranya penuh ketenangan yang jauh berbeda dari dulu. Aku menghargai permintaan maafmu, tetapi aku sudah berubah. Aku tidak lagi menjadi orang yang dulu. Aku bukan lagi wanita yang membutuhkanmu untuk merasa lengkap. Aku telah belajar untuk berdiri sendiri, untuk lebih kuat. Meskipun aku tidak membenci kamu, aku tahu bahwa kita tidak bisa kembali bersama. Aldi terdiam sejenak. Kata-kata Widya seperti tamparan yang begitu jelas dan menusuk. Ada perasaan kecewa di wajahnya, tetapi juga pengertian. Ia tahu, di dalam hatinya, bahwa ia tidak bisa memaksa Widya untuk memaafkannya atau untuk kembali ke hidupnya. Keputusan itu sudah dibuat, dan itu adalah keputusan yang tidak bisa diubah. Namun, ia juga tahu bahwa meskipun ia telah kehilangan kesempatan untuk kembali bersama Widya, ada satu hal yang bisa ia lakukan, menghormati keputusan itu dan menerima kenyataan bahwa ia harus melanjutkan hidupnya dengan penuh penyesalan. Jika itu yang kamu inginkan, aku akan menerima itu, Aldi menjawab akhirnya. Suaranya penuh keputusasaan namun juga kedewasaan yang tidak ia miliki dahulu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal dan berharap yang terbaik untukmu. Aku tahu aku tidak berhak meminta lebih. Widya memandang Aldi, dan dalam pandangannya, tidak ada kebencian, hanya sebuah pengertian yang dalam. Aku tahu kamu menyesal, Aldi. Dan aku juga tahu bahwa hidup kita berdua berbeda sekarang. Kita sudah berada di jalur yang berbeda, dan mungkin itu adalah yang terbaik untuk kita. Ada keheningan yang panjang setelah itu. Keduanya seolah-olah merenungkan masa lalu mereka yang sudah jauh. Namun, Widya merasa bahwa ia tidak perlu lagi menoleh ke belakang. Apa yang ia miliki sekarang adalah hidupnya yang penuh dengan harapan, cinta untuk anak-anaknya, dan kebebasan untuk memilih jalannya sendiri. Aldi akhirnya berdiri, menatap Widya dengan tatapan penuh pengertian. Aku akan selalu berharap yang terbaik untukmu, Widya. Aku akan selalu menghormati keputusanmu. Widya tersenyum tipis, mengangguk. Terima kasih, Aldi. Itu artinya banyak bagi saya. Saat Aldi pergi, Widya tetap duduk di tempatnya, merasakan kedamaian yang datang dengan keputusan yang ia buat. Ia tidak menyesal. Ia tidak merasa patah hati atau kehilangan. Sebaliknya, ia merasa seperti telah melepaskan beban yang begitu lama membebani pundaknya. Meskipun ia tidak pernah melupakan apa yang telah terjadi, Widya tahu bahwa ia telah mencapai titik di mana ia bisa memaafkan, tidak hanya Aldi, tetapi dirinya sendiri. Ia telah menemukan kembali kekuatannya, dan itu adalah kekuatan yang tidak bergantung pada siapapun selain dirinya sendiri. Kini, Widya merasa siap untuk melanjutkan perjalanan hidupnya, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih percaya diri dari sebelumnya. Keberhasilan Widya semakin terlihat jelas di mata banyak orang. Dalam dunia bisnis yang penuh persaingan, ia kini menjadi sosok yang sulit diabaikan. Tidak hanya karena pencapaiannya yang luar biasa, tetapi juga karena ketenangan dan keberanian yang ia tunjukkan. Dari seorang ibu rumah tangga yang terluka dan terpinggirkan, Widya telah menjelma menjadi wanita yang berpengaruh, dengan kehidupan yang penuh dengan peluang dan kemajuan. Namun, keberhasilan Widya ternyata tidak diterima dengan lapang dada oleh semua orang, terutama oleh istri Aldi. Wanita itu, yang dulu hanya dikenal sebagai pelakor di mata Widya, kini merasa terancam oleh bayang-bayang wanita yang dulunya ia anggap sebagai pesaing. Meskipun secara eksternal, ia hidup dalam dunia yang penuh dengan kemewahan, kesuksesan suaminya, dan kenyamanan material, ada perasaan yang semakin membengkak dalam dirinya, perasaan ketidakpuasan yang terus tumbuh seiring dengan kesuksesan Widya. Istri Aldi melihat Widya semakin berkembang, semakin banyak orang yang menghormatinya, dan semakin banyak perhatian yang ia terima. Keberhasilan Widya bukan hanya dalam hal finansial,
tetapi juga dalam hal hubungan sosial dan pengaruh yang ia miliki di berbagai kalangan. Widya mulai diundang ke berbagai acara penting, menjadi bintang di dunia bisnis, dan tidak jarang menjadi sorotan media. Sementara itu, istri Aldi merasa terjebak dalam kehidupan yang tampaknya sempurna, namun sebenarnya sangat kosong. Meskipun ia memiliki segalanya yang diinginkan oleh banyak orang, rumah mewah, mobil, dan segala kenyamanan materi, ia merasa kesepian dan tidak puas. Keberhasilan Widya, yang semakin bersinar, hanya membuatnya merasa lebih kecil, lebih tidak berarti, dan semakin terpinggirkan dalam dunia yang dulu ia anggap sebagai takdirnya. Di dalam hati istri Aldi, ada rasa cemas yang terus berkembang. Setiap kali mendengar nama Widya disebut, ada kegelisahan yang menyelimuti dirinya. Widya tidak hanya menonjol dalam dunia bisnis, tetapi juga dalam kehidupan sosial mereka. Widya kini dilihat sebagai wanita yang kuat, mandiri, dan bahagia. Sementara itu, istri Aldi merasa seolah-olah ia hanyalah bayang-bayang dari kehidupan yang dulu ia impikan. Ia merasa bahwa ia telah mengorbankan begitu banyak untuk mendapatkan kehidupan ini, namun ia tidak menemukan kebahagiaan sejati di dalamnya. Widya, yang dulu ia anggap sebagai ancaman, kini menjadi simbol dari segala yang ia inginkan, namun tidak bisa ia raih. Ketidakbahagiaan ini memuncak saat istri Aldi semakin merasakan bahwa suaminya masih belum benar-benar bebas dari bayang-bayang Widya. Aldi, meskipun tidak lagi bersama Widya, seringkali menyebutnya dalam pembicaraan, berbicara tentang betapa hebatnya Widya, betapa mandirinya Widya, dan betapa ia menghormati keputusan yang telah dibuat Widya dalam membangun hidupnya sendiri. Istri Aldi merasa cemas, karena ia tahu bahwa meskipun Aldi terlihat bahagia, ada sesuatu yang belum bisa sepenuhnya ia kendalikan, perasaan suaminya terhadap Widya. Perasaan itu memunculkan konflik yang semakin memanas antara Widya dan istri Aldi. Suatu hari, setelah sebuah acara amal yang diadakan oleh Widya di mall tempat mereka pertama kali bertemu, istri Aldi datang menemui Widya secara tiba-tiba. Widya sedang berjalan keluar dari ruang acara ketika ia melihat wanita itu mendekat dengan langkah tegas. "Jadi, kamu merasa bangga dengan semua ini, kan?" Suara istri Aldi terdengar penuh dengan kekesalan, namun ada nada ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan. "Kamu merasa bahwa dunia ini milikmu, hanya karena kamu punya uang dan status." Widya berhenti sejenak, menatap istri Aldi dengan tatapan yang tenang. "Tidak, saya tidak merasa dunia ini milik saya," jawab Widya dengan lembut. "Tapi saya merasa bahwa saya telah bekerja keras untuk mendapatkan apa yang saya miliki, dan saya bangga dengan itu. Saya tidak pernah berusaha untuk menyinggung atau merusak hidup orang lain." Istri Aldi mendekat, wajahnya merah karena amarah. "Kamu masih belum mengerti, ya? Kamu pikir kamu bisa datang ke sini, mengambil semuanya, dan menghancurkan kehidupan saya? Kamu sudah merusak segalanya. Widya, kamu sudah membuat Aldi merasa seperti dia gagal. Aku tidak akan membiarkan kamu merusak hidupku lagi." Widya merasakan ketegangan yang semakin membesar. Wanita itu sudah benar-benar terpojok, dan kata-katanya semakin tidak terkendali. Widya bisa merasakan bagaimana perasaan cemas dan ketidakpastian menghancurkan kedamaian dalam diri istri Aldi. Namun, Widya tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan dirinya terjebak dalam permainan emosional ini. "Jika kamu merasa hidupmu hancur karena saya mohon maaf," jawab Widya, tetap dengan nada yang tenang. "Tapi saya tidak bisa membiarkan dirimu mengalihkan kesalahanmu pada saya. Saya hanya menjalani hidup saya dengan cara yang terbaik. Dan jika itu membuatmu merasa terancam, itu bukanlah masalah saya." Istri Aldi tampak semakin frustrasi. Air mata mulai menggenang di matanya. "Kamu tidak tahu betapa banyak yang telah saya korbankan. Saya tinggal dengan seorang pria yang hatinya tidak sepenuhnya untuk saya. Semua itu karena kamu. Karena kamu yang merusak keluarga kami," katanya dengan suara yang hampir pecah.
Widya menatapnya dengan penuh belas kasih. Saya mengerti bahwa kamu merasa terluka, dan saya tidak pernah ingin membuatmu merasa seperti ini, kata Widya dengan penuh empati. Namun, kamu harus ingat satu hal, kehidupanmu bukan hanya tentang Aldi. Kamu harus mencari kebahagiaanmu sendiri, bukan dari orang lain. Saya sudah melakukannya, dan itu bukan hal yang mudah. Istri Aldi terdiam sejenak, mencerna kata-kata Widya yang penuh makna. Namun, ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa hidupnya sekarang berbeda dari apa yang ia harapkan. Ia merasa terpojok, seolah segala sesuatu yang ia coba bangun hancur hanya karena kehadiran Widya yang terus membayanginya. Konflik antara mereka semakin memanas, dan meskipun Widya tetap tenang, ia tahu bahwa ini adalah titik puncak dari segala ketidakbahagiaan yang ada dalam diri istri Aldi. Wanita itu merasa terjebak dalam hidup yang tidak sesuai dengan harapannya, dan kebencian terhadap Widya hanya menjadi pelampiasan dari rasa takut dan cemas yang semakin membesar. Widya tahu bahwa ia tidak bisa mengubah hidup orang lain, tetapi ia tidak akan membiarkan orang lain menghalangi jalannya untuk terus maju. Dengan langkah tegas, Widya meninggalkan istri Aldi yang masih berdiri terdiam. Ia tahu bahwa meskipun konflik ini tidak mudah diselesaikan, ia harus tetap melangkah maju. Ia memiliki kehidupan yang baru, dan tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Setiap langkah yang ia ambil kini lebih mantap, lebih penuh keyakinan, dan ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa merusak kedamaian yang telah ia temukan dalam dirinya. Widya berdiri di hadapan cermin besar di ruang kerjanya yang luas, memandangi dirinya dengan pandangan penuh tekad. Sudah terlalu lama ia terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu, terlalu lama merasa hancur oleh keputusan-keputusan yang bukan miliknya. Namun kini, setelah berbulan-bulan melalui perjalanan penuh perjuangan, ia tahu bahwa dirinya sudah berbeda. Wanita yang kini berdiri di depan cermin ini jauh lebih kuat daripada yang dulu. Ia bukan lagi Widya yang dulu, yang hanya bisa meratapi kesedihan dan kekecewaan. Ia adalah seorang wanita yang berani, penuh ambisi, dan siap menaklukkan dunia. Keberhasilan Widya dalam bisnis dan kehidupan sosialnya bukanlah kebetulan. Setiap langkah yang ia ambil kini penuh dengan strategi yang matang. Widya tahu bahwa untuk melangkah lebih jauh, ia harus memperluas jaringan, memperkuat pengaruh, dan menunjukkan kepada semua orang, terutama Aldi dan istrinya, bahwa ia lebih dari sekadar wanita yang pernah mereka rendahkan. Ia ingin membuktikan bahwa keberhasilannya bukan hanya berkat kesempatan yang datang begitu saja, tetapi berkat kerja keras, ketekunan, dan keputusan yang tepat. Di dunia sosialita, Widya mulai dikenal sebagai sosok yang tidak hanya cantik dan anggun, tetapi juga sangat berpengaruh. Ia diundang ke berbagai acara bergengsi, baik itu gala amal, acara perusahaan besar, ataupun forum-forum bisnis. Di setiap kesempatan, Widya menunjukkan kemampuannya dalam berbicara, dalam membangun hubungan, dan dalam memperkenalkan dirinya sebagai wanita yang tidak takut untuk bersaing di dunia yang didominasi oleh para pria sukses. Ia mengasah keterampilan sosialnya dengan cermat, memanfaatkan setiap pertemuan untuk membangun jaringan yang lebih luas. Widya tahu bahwa semakin banyak orang yang mengenalnya, semakin besar kekuatan yang ia miliki untuk meraih lebih banyak peluang. Namun, di balik kesuksesan itu, Widya merencanakan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan menunjukkan kepada Aldi dan istrinya bahwa ia bukan lagi wanita yang mudah dipermalukan. Setelah pertemuan yang memalukan di mall, Widya merasa sudah cukup. Ia sudah cukup dihina dan diremehkan oleh mereka. Sekarang, saatnya untuk mengambil kendali dan membalikkan keadaan. Ia merencanakan untuk membuktikan kepada mereka bahwa mereka salah menilai dirinya. Widya tidak hanya akan membuat mereka merasa malu, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang harga diri dan keteguhan. Langkah pertama yang Widya ambil adalah memperkuat posisinya dalam bisnis. Meskipun bisnis yang ia jalankan sudah cukup sukses, Widya tahu bahwa untuk mencapai puncak, ia harus lebih ambisius.
Ia memutuskan untuk memperluas jaringan bisnisnya dengan menginvestasikan sebagian besar pendapatannya ke dalam berbagai sektor yang memiliki potensi besar. Ia mulai berinvestasi di sektor properti, teknologi, dan bahkan sektor energi terbarukan yang semakin berkembang. Widya tahu bahwa investasi yang cerdas tidak hanya akan meningkatkan kekayaannya, tetapi juga memberikan pengaruh yang lebih besar di dunia bisnis. Selain itu, Widya juga mulai merencanakan acara besar yang akan membuat namanya semakin dikenal di kalangan orang-orang penting. Ia memutuskan untuk mengadakan gala amal yang megah, yang tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi anak-anak yang kurang beruntung, tetapi juga untuk menunjukkan kepada semua orang betapa besar pengaruhnya. Gala amal ini bukan hanya sekadar acara sosial, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan dirinya sebagai wanita yang sukses dan berdedikasi. Dalam acara itu, Widya tidak hanya ingin membantu orang lain, tetapi juga ingin mengukir namanya di dunia sosialita sebagai seseorang yang memiliki hati besar dan pengaruh luar biasa. Strategi Widya untuk membuat Aldi dan istrinya merasa malu semakin matang. Ia mulai menyebarkan berita tentang kesuksesannya di dunia bisnis dan sosial. Ia juga menyewa media untuk meliput kegiatannya, memastikan bahwa namanya terus disebut-sebut di berbagai platform, baik itu media sosial, majalah bisnis, maupun acara-acara besar. Semua ini dilakukan dengan satu tujuan, untuk membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar wanita yang pernah mereka rendahkan. Ia ingin menunjukkan kepada mereka bahwa ia telah melampaui segala yang pernah mereka bayangkan, bahwa ia bisa menjadi lebih dari apa yang mereka anggap sebagai kegagalan. Di balik langkah-langkah ini, Widya juga memikirkan dengan cermat bagaimana ia bisa mempermalukan Aldi dan istrinya tanpa harus melakukannya dengan cara yang vulgar atau kasar. Widya adalah seorang wanita yang tahu bagaimana mengendalikan situasi. Ia tahu bahwa mengalahkan mereka bukanlah dengan menghancurkan mereka secara langsung, tetapi dengan membuktikan bahwa ia lebih baik tanpa perlu mengatakan apa-apa. Setiap keputusan yang ia ambil kini penuh dengan strategi yang halus namun sangat berdampak. 1 bulan setelah gala amal yang sukses besar, Widya mengundang Aldi dan istrinya ke acara tersebut sebagai tamu kehormatan, sebuah keputusan yang penuh perhitungan. Widya tahu bahwa mereka akan datang, karena mereka tidak ingin tampak seperti orang yang terasingkan dalam dunia sosialita yang mereka sendiri dambakan. Namun, Widya juga tahu bahwa kehadiran mereka akan menjadi momen yang sangat menarik, saat mereka melihat sejauh mana Widya telah melangkah, dan sejauh mana mereka telah tertinggal. Pada malam acara, Widya mengenakan gaun malam berwarna emas yang anggun, yang membuatnya tampak lebih mempesona dan percaya diri dari sebelumnya. Ia berbicara dengan para tamu, menikmati perhatian yang datang begitu alami. Di sisi lain, Aldi dan istrinya terlihat canggung, tidak tahu bagaimana bersikap di tengah-tengah keramaian yang sangat berbeda dari dunia mereka. Mereka datang, namun terlihat jelas bahwa mereka merasa terasingkan. Widya bisa melihat ketegangan di wajah mereka. Istri Aldi tampak sangat tidak nyaman, berpura-pura tersenyum, sementara Aldi hanya bisa berdiri diam, mengamati Widya dari jauh. Saat Widya melangkah ke depan untuk memberikan pidato, ia bisa merasakan mata-mata yang tertuju padanya, termasuk Aldi dan istrinya yang kini duduk di barisan depan. Dengan senyuman penuh percaya diri, Widya memulai pidatonya. "Terima kasih atas kehadiran kalian semua di malam yang luar biasa ini," kata Widya dengan suara yang lantang dan tegas. "Saya percaya bahwa kesuksesan bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita bisa berbagi dan memberi kembali kepada masyarakat. Malam ini, saya merasa diberkati bisa berada di sini, dikelilingi oleh orang-orang hebat yang mendukung tujuan saya. Namun, yang paling penting bagi saya adalah bisa memberi kepada mereka yang membutuhkan." Setiap kata yang diucapkan Widya terasa seperti senjata yang tajam, menembus ketegangan yang ada di ruang itu. Aldi dan istrinya duduk dengan canggung, seolah semakin terkepung dalam dunia yang dulu mereka anggap sebagai milik mereka. Widya terus berbicara,
meyakinkan para tamu bahwa kesuksesan bukan hanya tentang uang, tetapi tentang memberikan dampak yang positif kepada dunia. Ia menyampaikan betapa pentingnya untuk tetap rendah hati, tidak peduli seberapa tinggi seseorang telah mencapainya. Selama pidato itu, Widya tahu bahwa dia sedang memimpin sebuah permainan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Ia tidak hanya menunjukkan kepada Aldi dan istrinya bahwa dia lebih dari sekadar wanita yang mereka rendahkan, tetapi juga mengingatkan mereka bahwa dunia ini berubah, dan mereka tidak bisa lagi memandangnya dengan cara yang sama. Keberhasilannya bukan hanya tentang hasil yang ia raih, tetapi tentang perjalanan dan keteguhan hatinya untuk bangkit dan terus maju. Di akhir pidato, Widya menatap ke arah Aldi dan istrinya yang duduk di kursi depan. Dengan senyuman yang penuh makna, ia berkata, "Malam ini bukan hanya tentang saya, tetapi tentang setiap orang yang telah berjuang untuk membangun sesuatu yang lebih baik. Kita semua memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik dan membuat perbedaan." Saat itu, Widya tahu bahwa pesan yang ia sampaikan telah sampai. Aldi dan istrinya tidak hanya merasa terasingkan, tetapi mereka juga menyadari betapa besar perbedaan antara mereka dan Widya. Dalam keheningan yang ada, Widya merasa kemenangan yang lebih besar dari apapun yang bisa mereka hancurkan. Ia telah membuktikan bahwa ia lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih mampu daripada yang mereka bayangkan. Widya kini merasa bahwa ia telah mencapai titik di mana ia tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga bisa memimpin. Kesuksesannya di dunia bisnis dan sosial telah memberinya pengaruh yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan beberapa tahun yang lalu. Setiap langkah yang ia ambil kini lebih terencana dan penuh perhitungan. Ia bukan hanya seorang wanita yang mandiri dan sukses, tetapi juga seseorang yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang-orang di sekitarnya, untuk menggerakkan perubahan yang lebih besar. Dengan pengaruh yang kini ia miliki, Widya mulai melibatkan diri dalam proyek-proyek besar yang dapat memperlihatkan bahwa ia bukan hanya seorang pengusaha, tetapi juga seseorang yang berkomitmen untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Ia mulai menghubungi tokoh-tokoh berpengaruh di berbagai bidang, dari dunia politik hingga dunia bisnis, untuk mendapatkan dukungan bagi proyek-proyek sosial yang ia jalankan. Ia tahu bahwa dengan kekuatan jaringan yang ia miliki, ia bisa mengubah banyak hal, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan sekaligus mengokohkan posisinya di mata masyarakat. Proyek-proyek yang Widya jalankan tidak hanya bertujuan untuk kemajuan finansial, tetapi juga untuk kesejahteraan sosial. Salah satu inisiatif utamanya adalah mendirikan yayasan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi anak-anak muda dari keluarga kurang mampu. Ia bekerja sama dengan berbagai institusi pendidikan dan perusahaan untuk menyelenggarakan program pelatihan keterampilan, memberikan beasiswa, dan menciptakan peluang kerja bagi mereka yang membutuhkan. Widya merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk mengubah hidup orang lain, dan ia bertekad untuk mewujudkannya. Namun, di balik keberhasilan dan ambisi besarnya, Widya juga mulai memikirkan langkah-langkah yang lebih strategis untuk menghadapi Aldi dan istrinya, yang terus terjebak dalam perasaan cemas dan ketidakpastian akibat kesuksesan Widya yang semakin menonjol. Meskipun Widya sudah tidak lagi merasa terluka oleh mereka, ia tahu bahwa ada cara untuk membalikkan keadaan, untuk memberi pelajaran kepada mereka bahwa hidup bukan hanya soal material dan status, tetapi juga soal bagaimana kita menghargai orang lain dan bagaimana kita menghadapinya dengan rasa hormat. Widya mulai merencanakan untuk mengungkap beberapa fakta mengejutkan yang selama ini tersembunyi tentang Aldi dan istrinya, yang dapat merusak reputasi mereka. Ia tidak ingin melukai mereka secara langsung, namun ia tahu bahwa mengungkap kebenaran yang selama ini disembunyikan akan menjadi cara yang lebih elegan untuk membuat mereka merasa malu dan sadar akan apa yang telah mereka lakukan. Ia mulai menyelidiki lebih dalam tentang Aldi dan istrinya, menggali informasi dari berbagai sumber yang selama ini ia percaya. Dengan jaringan yang luas dan pengaruh yang ia miliki, Widya mulai mendapatkan informasi yang selama ini tersembunyi dari pandangan publik. Ternyata, di balik kesuksesan Aldi yang ia tunjukkan kepada dunia,
ada beberapa hal yang sangat tidak sesuai dengan citra yang ia bangun. Dalam beberapa kesempatan, Widya menemukan bahwa Aldi telah terlibat dalam beberapa praktik bisnis yang merugikan banyak orang. Beberapa transaksi yang melibatkan uang dalam jumlah besar ternyata tidak pernah dilaporkan dengan benar. Dan ada dugaan bahwa beberapa keputusan yang diambil Aldi sangat merugikan pihak-pihak lain yang tidak dapat berbicara. Selain itu, Widya juga mengetahui bahwa istri Aldi, yang kini menjadi sosok yang tampak sangat berkuasa di dalam keluarga mereka, sebenarnya memiliki masa lalu yang cukup gelap. Ia menemukan bahwa wanita itu, sebelum menikah dengan Aldi, memiliki hubungan yang sangat kontroversial dengan beberapa pengusaha yang terlibat dalam kasus penipuan besar. Meskipun sudah lama berlalu, informasi ini bisa dengan mudah merusak reputasi istri Aldi jika disebarkan. Widya tahu bahwa dengan mengungkapkan hal-hal ini, ia bisa memberikan pelajaran yang cukup keras bagi mereka berdua. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus berhati-hati. Mengungkapkan informasi ini bukan hanya tentang balas dendam, tetapi tentang menunjukkan kepada mereka bahwa dunia ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan langkah-langkah yang sangat hati-hati, Widya mulai merencanakan bagaimana ia bisa memanfaatkan informasi tersebut untuk mempengaruhi jalannya kehidupan Aldi dan istrinya. Ia tahu bahwa jika ia mengungkapkannya secara terbuka, bisa saja ia menciptakan masalah yang lebih besar bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, Widya memutuskan untuk mengambil pendekatan yang lebih elegan. Ia mulai berbicara dengan beberapa tokoh penting dalam dunia bisnis dan hukum yang memiliki pengaruh di masyarakat, menyarankan agar mereka melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai praktik-praktik yang dilakukan oleh Aldi dan istrinya. Widya tahu bahwa dengan memanfaatkan koneksi dan pengaruh yang ia miliki, ia bisa membuat mereka merasa tertekan tanpa harus terlibat langsung dalam masalah hukum. Di sisi lain, Widya juga mulai memperkuat citranya di mata publik. Ia memanfaatkan setiap kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia adalah seorang wanita yang bukan hanya sukses, tetapi juga berintegritas tinggi. Dalam setiap kesempatan berbicara di depan umum, baik itu di acara amal, seminar, atau pertemuan bisnis, ia selalu menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam berbisnis. Dengan cara ini, Widya tidak hanya memperkuat posisinya sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, tetapi juga memperlihatkan bahwa ia lebih dari sekadar wanita yang mereka rendahkan. Saat Widya merasa bahwa waktunya untuk mengambil tindakan semakin dekat, ia mulai merencanakan pertemuan dengan beberapa tokoh media yang sangat berpengaruh. Ia ingin memastikan bahwa jika waktunya tiba, informasi mengenai Aldi dan istrinya akan sampai ke tangan yang tepat, dan reputasi mereka yang selama ini tampak tak tersentuh akan mulai runtuh. Namun, Widya tidak terburu-buru. Ia tahu bahwa dalam dunia bisnis dan sosial, kecepatan dan ketepatan adalah kunci. Ia ingin memastikan bahwa langkah-langkah yang diambilnya akan memberikan dampak yang paling besar, tanpa harus merusak dirinya sendiri di prosesnya. Widya memutuskan untuk menunggu waktu yang tepat, ketika segala sesuatunya sudah siap, dan ketika semua pihak yang terlibat dapat melihat betapa besar kekuatan yang dimilikinya tanpa harus melangkah terlalu jauh. Pada akhirnya, Widya sadar bahwa meskipun ia memiliki banyak cara untuk membalas Aldi dan istrinya, tujuan utamanya bukanlah untuk menghancurkan mereka, tetapi untuk membuktikan bahwa ia tidak akan lagi dipermalukan. Ia sudah mengalahkan segala rintangan yang ada di hadapannya, dan kini saatnya untuk menunjukkan bahwa dirinya lebih dari cukup. Ia adalah seorang wanita yang telah melampaui segala hal yang pernah menghalanginya, dan kini, dengan kekuatan yang dimilikinya, ia bisa meraih lebih banyak lagi, tanpa harus melihat ke belakang. Setelah berbulan-bulan mempersiapkan dan merencanakan langkah-langkah yang cermat, Widya akhirnya melihat semua usaha dan strategi yang ia bangun mulai menunjukkan hasil yang luar biasa. Keberhasilannya semakin meluas, dan ia menjadi sosok yang dihormati di dunia bisnis, tidak hanya karena kesuksesannya dalam mencapai tujuan finansial, tetapi juga karena integritas yang ia bawa. Nama Widya semakin dikenal di kalangan elit bisnis dan sosialita,
Dan hal ini semakin memperburuk perasaan Aldi dan istrinya yang terjebak dalam ketidakpastian dan kecemasan. Mereka berdua, yang semula merasa bahwa mereka telah mengalahkan Widya, kini mulai merasakan kekalahan yang tak terhindarkan. Semua yang mereka coba lakukan untuk menekan dan menghalangi Widya tampaknya sia-sia. Istri Aldi yang dulunya merasa percaya diri, kini semakin terperangkap dalam bayang-bayang keberhasilan Widya yang semakin mencolok. Tidak hanya secara materi, tetapi juga dalam pengaruh sosial dan profesional yang dimiliki Widya. Mereka yang dulu merasa superior kini mulai merasakan ketertinggalan yang besar, terutama setelah Widya semakin memperkuat posisinya dalam dunia yang mereka coba kuasai. Aldi, yang awalnya percaya bahwa Widya akan selalu terjebak dalam kesedihan dan keterpurukan, kini mulai merasa terpojok. Ia menyadari bahwa ia telah membuat keputusan yang salah. Keputusan untuk meninggalkan Widya demi wanita lain telah mengubah hidupnya dan membawa pada situasi yang tidak pernah ia bayangkan. Meskipun ia berusaha untuk mempertahankan hubungan dengan istrinya, ada bagian dari dirinya yang terus merasa bersalah, mengingat bahwa ia sudah kehilangan kesempatan untuk memiliki kebahagiaan sejati dengan Widya. Istri Aldi, yang sebelumnya merasa yakin bahwa posisinya aman setelah menikahi Aldi, kini merasakan cemas yang tak terkatakan. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak hanya terperangkap dalam pernikahannya yang penuh dengan ketegangan dan keraguan, tetapi juga dalam bayang-bayang Widya yang terus berkembang pesat. Setiap kali ia melihat Widya semakin sukses, ia merasa semakin terkucilkan dan tidak dihargai. Ketakutan itu membuatnya merasa semakin terpojok, dan ia mulai merasa bahwa segala yang ia miliki tidak akan pernah cukup jika Widya terus melangkah maju dengan cara yang sangat berbeda. Pada titik ini, Aldi dan istrinya mulai merasa bahwa mereka tidak lagi memiliki kendali atas situasi. Keberhasilan Widya bukan hanya mengancam mereka secara pribadi, tetapi juga secara profesional. Meskipun mereka berusaha untuk tetap menjaga wajah baik di depan orang-orang di sekitar mereka, di dalam hati mereka merasa semakin terpojok. Mereka merasa tidak lagi memiliki tempat untuk kembali, tidak ada lagi jalan untuk membalikkan keadaan. Semua upaya mereka untuk membuat Widya merasa kecil dan tidak berarti berbalik menghancurkan mereka sendiri. Aldi mencoba mendekati Widya sekali lagi, mencoba untuk berbicara dengannya, berharap bisa mendapatkan maafnya dan mungkin, jika mungkin, mendapatkan kesempatan kedua. Namun, Widya yang kini jauh lebih kuat dan lebih berdaya, tidak bisa lagi terpengaruh oleh kata-kata manis Aldi. Ia tidak lagi ingin terjebak dalam hubungan yang pernah membuatnya merasa hancur. Widya telah menemukan dirinya, telah menemukan kekuatan yang lebih besar dari apapun yang bisa Aldi tawarkan. Dan kali ini, ia tidak akan pernah kembali. Suatu malam, ketika Aldi menghubunginya untuk meminta bertemu, Widya tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengakhiri hubungan yang sudah lama seharusnya berakhir. Mereka bertemu di sebuah kafe yang tenang, jauh dari keramaian, tempat di mana Widya bisa berbicara dengan jujur tanpa gangguan. Aldi memulai percakapan dengan suara lembut. "Widya, aku tahu aku sudah banyak melukaimu, dan aku ingin meminta maaf. Aku tahu ini mungkin sudah terlambat, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal." Widya memandang Aldi dengan tatapan yang dalam. Tidak ada lagi rasa marah atau kesedihan dalam dirinya. Ada ketenangan yang luar biasa yang kini ia rasakan. Ia tahu bahwa ini adalah waktunya untuk mengambil kendali penuh atas hidupnya. Dan ia tidak akan membiarkan siapapun merusak ketenangan itu lagi. "Aldi," Widya mulai berbicara, suara yang tenang namun penuh kepercayaan diri. "Aku menghargai bahwa kamu meminta maaf. Tetapi aku sudah melangkah jauh dari masa lalu kita. Aku bukan lagi Widya yang dulu, yang terjebak dalam rasa sakit. Aku sudah menemukan jalan hidupku sendiri, dan aku tidak perlu lagi mencari pengakuan atau pembenaran dari orang lain." Aldi terdiam, tampaknya mencoba memahami kata-kata Widya. Widya bisa melihat keputusasaan di mata pria itu,
Tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengakhiri segalanya dengan cara yang penuh perhitungan dan kedamaian. Widya tidak ingin berlarut-larut dalam perasaan yang sudah lama mati. Ia tidak ingin memberi Aldi kesempatan kedua, karena ia tahu bahwa dia pantas untuk lebih dari sekadar hidup di bayang-bayang masa lalu yang penuh dengan luka. Widya, aku benar-benar menyesal. Aku masih mencintaimu, Aldi berkata, suaranya penuh penyesalan. Mungkin kita bisa mulai dari awal. Mungkin kita bisa memperbaiki semuanya, seperti dulu. Widya menghela napas panjang, mencoba untuk tetap tenang. Ia tahu bahwa apa yang ia rasakan saat ini adalah puncak dari segala upaya dan perjalanan yang panjang. Aku sudah memberi kesempatan itu, Aldi, jawab Widya dengan lembut namun tegas. Aku sudah memberi kesempatan untuk kita berdua, dan aku sudah memaafkanmu. Tapi aku sudah jauh berubah. Aku tidak membutuhkan hubungan yang penuh dengan ketidakpastian. Aku tidak bisa kembali ke sana. Hidupku sekarang ada di jalur yang berbeda, dan aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Ada keheningan yang panjang di antara mereka. Widya bisa merasakan beratnya kata-kata itu bagi Aldi, namun ia tahu bahwa inilah keputusan yang tepat. Ia tidak lagi terikat pada kenangan atau perasaan yang pernah ada. Ia sudah membangun dirinya, dan itu jauh lebih berharga daripada apapun yang Aldi tawarkan. Jadi ini akhir dari kita? Tanya Aldi dengan suara pelan, hampir tidak bisa mempercayai kenyataan itu. Ya, ini akhir dari kita, jawab Widya, dengan senyum yang penuh kedamaian. Aku tidak menyimpan kebencian, Aldi. Aku hanya ingin hidup yang lebih baik, dan aku tahu itu tidak bisa aku dapatkan dengan kembali ke masa lalu kita. Widya berdiri dari kursinya, memberi Aldi tatapan terakhir. Selamat tinggal, Aldi. Semoga kamu menemukan kebahagiaan, tetapi aku tidak bisa lagi menjadi bagian dari itu. Dengan langkah mantap, Widya meninggalkan kafe itu, meninggalkan Aldi yang masih duduk dengan kepala tertunduk. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang sulit, tetapi ia juga tahu bahwa ia telah melangkah ke arah yang benar. Kini, Widya memegang kendali penuh atas hidupnya. Kehidupan yang ia bangun dengan kekuatan, keteguhan, dan keyakinan yang tidak akan pernah tergoyahkan lagi. Widya berjalan keluar dari kafe itu dengan langkah ringan, meskipun perasaan di dalam hatinya lebih berat daripada yang ia tunjukkan. Setelah percakapan panjang dengan Aldi, ia merasa seperti sebuah babak baru telah dimulai dalam hidupnya. Ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa menghalangi jalannya. Keputusan untuk mengakhiri segalanya dengan Aldi, dengan segala kenangan yang mengikat mereka di masa lalu, bukanlah hal yang mudah. Namun, setiap langkah yang ia ambil hari ini adalah bukti bahwa ia telah mengalahkan segala luka, rintangan, dan ketidakpastian yang selama ini membelenggunya. Malam itu, setelah pulang ke rumah, Widya berdiri di depan jendela kamar tidurnya. Pandangannya menerawang jauh keluar, menatap langit malam yang penuh bintang. Dalam keheningan itu, Widya merenung sejenak. Ia tidak merasa bangga karena telah mengalahkan Aldi dan istrinya, meskipun ia tahu bahwa perjuangan yang ia lakukan bukan tanpa alasan. Keberhasilannya bukan semata-mata tentang membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi lebih tentang membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa bangkit dari segala kesulitan yang ada. Ia telah melewati masa-masa yang paling sulit dalam hidupnya, namun sekarang ia berdiri di atas kakinya sendiri, lebih kuat dan lebih bijaksana. Widya merasakan kebanggaan yang dalam. Semua kerja keras yang ia lakukan selama ini, baik dalam dunia bisnis maupun kehidupan pribadi, telah terbayar. Tidak hanya dalam bentuk kekayaan materi, tetapi juga dalam bentuk kebebasan, kedamaian, dan kepercayaan diri yang ia raih. Semua itu adalah hasil dari keputusan-keputusan sulit yang ia buat di masa lalu, dan ia tahu bahwa ia tidak akan pernah menyesali pilihan yang telah diambil. Ia mengingat kembali saat-saat ketika ia pertama kali merasakan perasaan terpuruk setelah perceraian. Widya tahu betapa sulitnya untuk bangkit dari kehancuran itu,
Namun sekarang, setelah melalui semua itu, ia merasa bangga dengan dirinya sendiri. Ia telah membuktikan bahwa hidupnya tidak bergantung pada orang lain. Ia bisa menciptakan kebahagiaan dan kesuksesan untuk dirinya sendiri. Dan itu adalah kebanggaan yang lebih besar daripada apapun yang bisa diberikan oleh dunia luar. Dengan perasaan puas dan tenang, Widya memandang masa depan dengan penuh harapan. Ia tahu bahwa jalan hidupnya kini ada di tangannya sendiri. Meskipun ia telah melalui banyak tantangan, ia menyadari bahwa setiap tantangan tersebut adalah bagian dari perjalanan yang harus ia jalani. Ia tidak lagi takut pada masa depan, karena ia tahu bahwa apapun yang datang, ia siap menghadapinya. Widya merasa bahwa dirinya kini lebih siap dari sebelumnya untuk meraih semua impian yang ia miliki. Seiring berjalannya waktu, Widya melangkah lebih jauh dalam dunia bisnis dan sosial. Ia tidak hanya memperluas usahanya, tetapi juga mulai memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. Ia menjadi pembicara di berbagai acara, berbagi pengalaman dan pengetahuannya dengan orang lain. Melalui yayasan yang ia dirikan, Widya membantu banyak anak muda untuk mencapai impian mereka, memberikan pelatihan keterampilan, dan membuka peluang kerja. Ia merasa bahwa kontribusi yang ia berikan kepada dunia adalah cara terbaik untuk mengisi hidupnya dengan makna yang lebih dalam. Kehidupan pribadi Widya pun semakin penuh warna. Anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan penuh kasih sayang, dan Widya merasa bangga bisa memberikan mereka hidup yang lebih baik. Mereka saling mendukung satu sama lain, menciptakan ikatan keluarga yang kuat, meskipun tidak sempurna. Widya tahu bahwa dalam hidup ini, kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk materi, tetapi dalam bentuk hubungan yang tulus dan penuh kasih. Pada suatu pagi yang cerah, Widya duduk di teras rumahnya, menikmati secangkir teh sambil memandangi anak-anak yang sedang bermain di halaman. Ada ketenangan dalam hatinya yang tidak bisa ia jelaskan. Ia merasa bahwa segala yang ia lakukan selama ini, segala kerja keras dan pengorbanan, telah membawa pada titik ini, titik di mana ia merasa lengkap, meskipun dunia di luar masih terus berubah. Ia tersenyum, merasa damai dengan dirinya sendiri. Semua yang telah ia lewati, semua luka yang ia sembuhkan, telah membentuknya menjadi sosok yang lebih kuat. Widya kini tahu bahwa kebahagiaan tidak datang dari luar, tetapi dari dalam diri sendiri. Ia tidak lagi mencari validasi dari orang lain. Ia tahu bahwa ia adalah orang yang cukup, dan itu sudah lebih dari cukup untuk membuatnya merasa bahagia. Masa depan itu milikku, bisik Widya pada dirinya sendiri, dengan suara penuh keyakinan. Ia tahu bahwa apapun yang datang ke depannya, ia siap untuk menghadapinya. Semua mimpi yang dulu terasa jauh kini berada dalam jangkauannya, dan ia siap untuk meraihnya. Dengan penuh keyakinan, Widya menatap horizon yang terbentang luas di depannya. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, dan meskipun ada banyak tantangan yang akan datang, ia tidak takut. Karena ia telah belajar bahwa kekuatan sejati datang dari dalam diri, dan ia telah menemukannya. Nasihat dan penutup. Widya telah menunjukkan kepada kita bahwa hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan, dan kadang-kadang kita harus melalui perjalanan yang penuh dengan kesulitan dan pengorbanan. Namun, perjalanan itu juga mengajarkan kita tentang kekuatan sejati yang ada dalam diri kita. Ketika kita jatuh, kita bisa bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Ketika kita terluka, kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri dengan cinta dan keberanian. Kehidupan bukan hanya tentang apa yang kita raih, tetapi juga tentang bagaimana kita menghadapinya. Setiap tantangan, setiap luka, dan setiap keputusan yang kita ambil adalah bagian dari perjalanan panjang yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak ada yang bisa menghentikan kita jika kita memiliki tekad yang kuat untuk terus maju. Tidak peduli seberapa sulitnya jalan yang harus kita tempuh. Bagi semua yang sedang berjuang, ingatlah bahwa Anda tidak sendirian. Setiap langkah kecil yang Anda ambil adalah bagian dari perjalanan besar menuju kebahagiaan dan kesuksesan.
Jangan pernah menyerah, dan percayalah bahwa Anda lebih kuat dari yang Anda kira. Dengan semangat dan tekad, Anda akan menemukan jalan Anda. Karena hidup ini milik Anda, dan Anda berhak untuk meraihnya. Selamat tinggal, dan semoga perjalanan Anda penuh dengan kebahagiaan dan keberhasilan.